Kenapa ini? Ya, tes. Baik, sebelum kita mulai, mungkin bisa diberikan feedback apa suara saya bisa didengar dengan jelas? Jelas ya. Baik, alhamdulillah kalau bisa didengar dengan jelas. Ya, kita mulai ya karena sudah pukul setengah 11. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Jamaah sekalian, para ikhwan dan akhwat
Ya, rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita diizinkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kajian kita, yakni membahas al-usulul tsalatsa atau tsalatsatul usul wa adillatuha. Ya, ini adalah sebuah risalah yang ringkas namun sangat bermanfaat yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan di kesempatan ini kita akan melanjutkan ya eh, yaitu al-aslu tsani, ya, yaitu landasan kedua. Di sini izinkan saya untuk share screen ya. Ini alhamdulillah saya sudah apa namanya? Sudah mengcopy pastekan ya matannya, tapi sebagian maksudnya apa saya ringkas. Jadi ini adalah pembahasan yang akan kita bahas insya Allah di landasan kedua ini. Dan sebagaimana kita ketahui bersama ya, kajian kita yang membahas al-usulul tsalatsah atau tiga landasan utama, ya, tiga pondasi utama, ya. Ini sejatinya adalah kita mempelajari tentang ya tiga hal atau tiga perkara yang akan ditanyakan oleh malaikat ketika kita diuji di alam kubur ya saat kita telah meninggal dunia, yaitu man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Ini adalah tiga usul, tiga pokok, tiga landasan utama yang harus diketahui, dipahami, diyakini, dan kemudian dipraktekkan ya makna dan konsekuensi-konsekuensi yang ada di dalamnya. Alhamdulillah kita sudah membahas ya selama beberapa pekan, yaitu al-aslul awal. Landasan pertama tentang man rabbuka, siapa Rabbmu. Ya. Yaitu apa namanya? Ma'rifatul Rabb, mengenal Rabb, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan aslu tsani ya, pokok yang kedua atau landasan yang kedua adalah ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Baru setelah itu kita akan mempelajari al-aslu tsalits. Pokok yang ketiga adalah ma'rifatun nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, jamaah sekalian dimuliakan Allah. Di landasan kedua ini kita akan membahas setidaknya ada tiga martabah, tiga tingkatan di dalam Islam. Ya, baik. Di sini kita baca dulu ya al-aslu tsani ya. Pokok yang kedua ya. Pokok atau landasan kedua yang kita bahas. Yaitu apa? Qala al-muallif rahimahullah, yaitu penyusun risalah ini, ya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau mengatakan al-aslu tsani ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ya, yaitu apa? Mengenal Islam beserta dengan dalil-dalilnya. Nah, ini adalah pokok kedua. Yaitu apa? Mengenal Islam berikut dengan dalil-dalilnya. Nah, jadi jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Mengenal agama kita, agama Islam, ini adalah perkara yang harus kita pahami sebagai seorang muslim, ya. Sebagai seorang yang mengaku beragama Islam, kita harus mengenal dong agama kita. Nah, tapi mengenal agama kita itu harus dengan cara yang benar. Cara yang benar artinya kita harus mengenal agama kita dengan dalil-dalilnya. Jadi maknanya adalah ya, landasan kedua ini adalah mengenal Islam dengan cara yang benar. Ya. Karena ternyata ada orang yang berusaha untuk mengenal Islam dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang salah, dengan cara yang keliru. Nah, tentunya mengenal sesuatu dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang keliru, maka dia tidak akan bisa mengenal. Maka dia tidak akan bisa mengerti, nggak akan bisa memahami ya tentang sesuatu yang sedang dia
pelajari tersebut atau yang dia berusaha untuk mengenalinya. Kenapa? Karena caranya tidak benar. Nah, cara yang benar di dalam memahami dan mengenal agama Islam adalah harus berlandaskan dalil. Ya, harus berlandaskan dalil. Artinya agama kita itu memiliki dalil. Dalil itu bukti, ya. Jadi ketika Anda ingin mengenal sesuatu, Anda harus memiliki ya bukti-buktinya, ya dalil-dalilnya, penyokongnya, ya. Nah, dan untuk mengenal agama Islam, ya, dengan cara yang benar, maka harus berlandaskan dalil, dan dalil pokok itu adalah ya hanya ada dua, Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Baru kemudian ditambah dengan ijma, ya, itu dalil pokok. Lalu kemudian ada dalil penyokong. Ya, jadi bukan dalil utama, dalil penyokong. Dalil penyokong ini tentunya adalah dalil akli. Ya, akal yang sehat. Akal yang selamat, ya. Atau aklus salim, ya. Akal yang sehat. Nah, di antaranya ya dari dalil yang berangkat dari akal sehat ini seperti kias. Itu berangkat dari dalil atau dalil akli, ya. Kias itu adalah termasuk menggunakan dalil akli, tapi dengan ya cara menggunakan rasio atau logika yang lurus atau yang sehat. Nah, di antaranya kias. Nah, kemudian ada nanti namanya maslahah mursalah, ada istihsan dan seterusnya. Ya, jadi intinya yang paling muktabar ya dalil itu 4, Al-Quran, Sunnah sahihah, ijma, dan kias. Itu yang paling muktabar kalau kita berbicara tentang dalil. Nah, jadi mengenal agama Islam itu nggak bisa sembarangan, ya, nggak bisa ngawur. Artinya di situ ada metodenya, ada manhajnya, ya. Jadi harus secara ilmiah, ya. Dan cara yang ilmiah untuk mengenal agama kita maka harus berangkat dari sumber utamanya. Dan sumber utama dari agama kita ini adalah tentunya Al-Quran yang merupakan kalamullah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan agama ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meridhoi agama ini menjadi agama yang hak, satu-satunya agama yang ridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, adapun selain Islam maka agama yang tidak diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu kemudian setelah itu adalah ya dari sunnah atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan yang dimaksud dengan sunnah di sini bukan artinya apabila dikerjakan dapat pahala, lalu kemudian jika tidak dikerjakan tidak mengapa. Itu makna sunnah ya menurut ulama-ulama ahli fikih. Konteksnya ketika berbicara tentang pembahasan fikih itu sebagai suatu hukum, hukumnya sunnah dari di antara 5 hukum, wajib, ya, sunnah, mubah, makruh, dan haram, ya. Jadi yang dimaksud sunnah bukan seperti itu. Tapi yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Jadi yang dimaksud sunnah di sini ya, ini saya tambahkan di sini ya. Yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah apa? Adalah ma udhifa ya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Artinya segala sesuatu yang disandarkan, dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Segala sesuatu yang disandarkan, yang diidhofahkan, ya. Yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa? Min fi'lin. Ya. Ya. Baik itu berupa fi'il, ya. Berupa perbuatan apa yang dilakukan oleh Nabi. Wa qaulin, ya. Min qaulin. Ya.
baik itu ucapan, perkataan, ataupun takririn, ya, takrir, ya, yaitu persetujuan Nabi. Artinya apa? Persetujuan Nabi. Persetujuan Nabi ini artinya adalah, ya, adalah ketika Nabi SAW melihat sahabat melakukan sesuatu, Nabi mengiyakan, mengafirmasi, atau Nabi mendiamkan. Itu namanya artinya Nabi menyetujui, ya. Yaitu Nabi mengafirmasi atau mendiamkan apa yang dilakukan oleh sahabat. Nah, ini yang disebut dengan takrir. Ya, jadi sahabat melakukan sesuatu, lalu kemudian Nabi iyakan, Nabi afirmasi atau Nabi diamkan, maka itu adalah termasuk takrir, ya. Jadi Nabi berarti menyetujui perbuatan tersebut karena diamnya Nabi menunjukkan persetujuan. Ya, au ya sifat, ya, khuluqiyah, yaitu sifat apa? Sifat akhlak, perangai. Dan sifat khalqiyah, ya, yaitu sifat apa, kayak penampilan Nabi SAW, ya. Nah, ini yang dimaksud dengan sunnah. Jadi ma udhifa ila Nabi SAW min qaulin wa fi'lin wa taqririn wa sifati khuluqiyah wa khalqiyah. Maka itulah yang dimaksud dengan sunnah. Dan ini yang menjadi dalil, ya. Baru kemudian setelah itu ijma', terutama ijma'nya sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, baru kemudian qiyas yang merupakan dalil akli yang apa, akal yang lurus. Nah, jadi mengenal Islam dengan dalil-dalilnya, yaitu artinya harus berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Ya, bukan artinya mengenal Islam itu melalui apa? Melalui hanya sekedar cerita-cerita dari orang tua kita, atau dari sumber-sumber yang tidak akurat, yang tidak jelas, dari buku-buku cerita atau dongeng atau yang semisalnya. Ya, atau bahkan dari apa, tahayul atau khurafat, imajinasi dan fantasi orang-orang yang berbicara tentang Islam. Ya, atau dari penjelasan orang-orang yang tidak apa ya, yang tidak memiliki apa namanya, kapabilitas di dalam menjelaskan Islam, entah itu orang orientalis atau orang liberalis atau yang semisalnya. Nah, itu malah tidak menjadikan seseorang mengenal Islam. Nah, jadi ma'rifatul Islam bil adillah, mengenal Islam dengan dalil-dalilnya. Sebab kelak nanti kita ketika di dalam kuburan kita akan ditanya, ya, madinuka, apa agamamu? Artinya kita harus kenal dengan agama kita, dan mengenali agama kita harus dengan dalil. Nah, kemudian Syekh berkata, ya, yaitu ma'rifatul dinil Islam bil adillah wa huwa. Nah, wa huwa ini kembalinya adalah kepada Islam. Artinya, dan Islam itu adalah, ya, Islam itu adalah, ya. Nah, apa Islam? Yang pertama adalah disebutkan sini, ya, al-istislamu bitauhid. Al-istislamu lillah bitauhid. Ya, al-istislamu lillahi bitauhid. Nah, mohon maaf ya. Bitauhid. Nah, jadi al-istislam artinya apa? Ini sebenarnya, ya, berasal dari kata Islam, ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan Islam adalah al-istislamu lillah bitauhid. Ya, jadi al-istislam itu maknanya adalah tunduk dan pasrah. Artinya, ya, memasrahkan diri atau submit, ya. Atau submit, ya, bahasa Inggrisnya, ya. Ya, atau tunduk kepada Allah. Artinya kita tunduk kepada Allah. Tunduk kepada Allah dengan cara apa? Mentauhidkannya. Mentauhidkannya. Karena ini merupakan haknya Allah. Ya. Jadi ini makna Islam. Wal inqiyadu lahu bitta'ah. Ya, wal inqiyadu. Nah, ini seharusnya kita hafal, ya. Jadi makna ini seperti ini kita seharusnya hafal dan memahaminya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, ya. Inqiyad artinya kita patuh, ya. Kita tunduk, ya.
Ya, kita taat ya. Kita apa namanya? Tunduk atau patuh kepada Allah ya. Ya, patuh. Nah, lahu di sini kembalinya kepada Allah. Jadi maknanya wal inqiyadu lillah bitta'ah ya, yaitu patuh kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara menaatinya. Menaatinya. Yaitu bitta'ah, yaitu dengan cara bi taatihi, dengan cara menaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi menaati Allah artinya melaksanakan perintahnya dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wal khulus minasyirk. Ya. Nah, jadi ini penting sekali ya. Wal apa khulus minasyirki. Ya. Jadi di sini apa sebenarnya jamaah sekalian mulakan Allah ya. Itu datang matan dari al-usul tsalatsa ini dengan lafaz yang mungkin di beberapa cetakan berbeda ya. Nah, yang saya nukilkan ini adalah dari ini ya, dari apa namanya? Sebentar, saya cek nih. Ini yang saya nukilkan matannya ya. Ini adalah dari apa namanya ya? Cetakan sebentar. Ini yang syarahnya Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barrak ya. Apa hafizahullah taala ya. Jadi wal khulus ya minasyirk. Minasyirk. Artinya ya apa khulus itu ikhlas ya, membersihkan diri, memurnikan, melepaskan diri dari kesyirikan ya, artinya yaitu melepaskan diri dari kesyirikan. Dari kesyirikan. Nah, jika kita perhatikan ya itu di dalam cetakan lain itu disebutkan ya wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Ya ini di dalam cetakan lain. Wal bara'atu ini yang biasanya apa sering digunakan ya. Minasyirki ya wa ahlihi. Artinya berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Nah, inilah makna Islam. Jadi kalau ditanya apa itu Islam? Islam maknanya adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal khulus minasyirki atau wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Itu makna Islam. Jadi kalau ditanya apakah Islam dan ketika kita ingin mengajari ya terutama anak-anak kita, ya apa itu Islam? Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Islam itu maknanya adalah ya ini memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ya wal inqiyadu lahu bi taati. Kemudian tunduk patuh kepada Allah dengan cara menaatinya ya. Lalu kemudian wal khulus minasyirk atau wal bara'atu minasyirk wa ahli. Yaitu kita berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Baik. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud al-istislamu lillahi bitauhid? Ya, kita memasrahkan diri kita submit tunduk kepada Allah dengan cara mentauhidkannya. Ya. Ya, dengan cara mentauhidkannya. Ya. Jadi ini sebenarnya 3 unsur di dalam makna Islam, yaitu al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal khulus atau wal bara'atu minasyirki wa ahli. Itu adalah 3 ya unsur di dalam Islam. Nah, yang dimaksud dengan al-istislamu lillahi bitauhid ya. Nah, jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud di sini adalah apa? Adalah kita sebagai hamba, ya, kita ini hamba. Hamba itu makhluk. Ya. Makhluk itu adalah ya yang diciptakan. Siapa yang menciptakan kita? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kembali ke konsep ya kajian kita sebelumnya tentang man rabbuka, kita tahu ya bahwasanya yang namanya Rabb
Makna Rabb itu apa? Makna Rabb itu adalah Allah sebagai Khalik, pencipta kita. Allah sebagai Malik, penguasa dan pemilik kita. Dan Allah sebagai Mudabbir, Allah yang mengatur semua urusan kita dan semua ya urusan makhluk-makhluknya. Allah atur semuanya. Nah, jadi kita adalah makhluk. Ya, kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita. Berarti kita adalah mamluk. Mamluk artinya apa? Adalah kita sesuatu yang dimiliki oleh Allah. Kalau maknanya ada artinya budak. Ya, kita adalah sesuatu yang dimiliki. Kita ini adalah hamba, kita adalah sahaya. Sahaya atau hamba atau budaknya Allah. Karena kita mamluk, kita dimiliki Allah. Ya. Karena kita diciptakan Allah, maka kita dimiliki Allah dan kita berada di bawah ketentuan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ya sebagai seorang hamba, Allah tempatkan kita di muka bumi. Tentunya Allah ketika menciptakan kita, ya Allah tidak menciptakan dengan main-main atau dengan iseng. Ya, itu adalah suatu hal yang tidak layak bagi Allah. Allah menciptakan kita dengan suatu tujuan. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar kita menjadi hamba Allah, menjadi abdun. Ya, menjadi Abdullah, menjadi hamba Allah. Nah, ini adalah kita, hamba. Kita ini adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah makhluknya Allah. Kita adalah mamluk, ya, miliknya Allah. Berarti tugas kita adalah apa? Adalah beribadah kepada Allah. Mengabdi kepada Allah. Berkhidmat kepada Allah. Ya. Menyembah Allah semata. Itu tugas kita. Dan ini tujuan kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ya konsep mendasar ketika kita mempelajari ya yang sebelumnya man rabbuka, itu kita sudah mempelajari tentang ya Allah Subhanahu wa taala ya adalah Rabb kita ya, dan kita mentauhidkan Allah di dalam rububiyahnya dan kita mentauhidkan Allah di dalam uluhiyah. Karena Allah yang menciptakan kita, ya Allah yang menguasai dan memiliki kita dan mengatur segala urusan kita, maka hanya Allah lah semata yang berhak untuk disembah. Ya, artinya beribadah di sini tentunya adalah dengan cara mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah artinya mengesahkan Allah, menunggalkan Allah. Tidak ada satupun yang layak dan berhak untuk diibadahi, untuk disembah, untuk dipinta, untuk diistighosai, untuk diisti'anai, ya, untuk ditawakali, dan seterusnya, kecuali hanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Itulah Islam. Islam maknanya adalah ya orang yang menyerahkan dan memasrahkan diri kepada Allah dengan cara menunggalkan Allah, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Jadi Muslim itu adalah muwahhid. Makanya orang-orang yang tidak muwahhid, yang tidak mengesahkan Allah, yang tidak mentauhidkan Allah, sejatinya mereka bukan Muslim. Ya, jadi sejatinya mereka bukanlah seorang Muslim, tapi mereka musyrik. Orang-orang yang menyekutukan Allah, tidak mentauhidkan Allah, berarti mereka itu musyrik. Mereka bukanlah seorang Muslim. Karena Muslim itu adalah orang yang istislam, ya submit, tunduk, patuh kepada Allah dengan cara mentauhidkannya. Dengan cara mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Haknya Allah yang pertama dan utama ya ini adalah mentauhidkan Allahu Azza wa Jalla. Ya. Nah, jadi al-istislamu lillah bitauhid artinya adalah kita mentauhidkan Allah di dalam ibadah kita, di dalam ubudiyah. Ya, atau di dalam peribadatan. Artinya ibadah kita hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tugas kita. Kita adalah apa? Kita adalah abdi, mamluk, makhluk, hamba, sahaya, budaknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, suatu hal yang menarik sekali adalah ketika Al-Hafidz Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwasanya ya tidaklah mengherankan, tidaklah menakjubkan ya manakala seorang hamba, seorang mamluk, ya seorang sahaya, dia
mengabdi dan tunduk menundukkan dirinya di hadapan Al-Malik, di hadapan pemiliknya dia, di hadapan penguasanya dia, di hadapan rajanya dia, di hadapan tuannya dia. Jadi apabila hamba itu mengabdi, ya, menundukkan dirinya kepada tuannya, dalam hal ini Allah, itu bukan suatu hal yang mengherankan. Kenapa? Karena itu memang tugasnya. Karena itu memang ya merupakan ya uh, kewajibannya. Artinya hamba beribadah kepada Allah itu suatu hal yang biasa, nggak perlu diherankan gitu loh. Nggak ada yang menakjubkan di dalam hal tersebut. Tapi kata Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, yang menakjubkan ya, yang membuat menakjubkan adalah ketika Malik, sang raja, sang pemilik, sang tuan, ya, ini manakala ya tuannya ini, majikan ini, raja ini nggak butuh dengan mamluk. Raja ini tidak butuh dengan hambanya, nggak butuh dengan sahayanya. Tidak butuh. Tapi hamba sahaya yang butuh dengan rajanya, dengan tuannya, dengan majikannya. Tuannya tidak butuh dengan hambanya. Tapi ternyata tuannya ini, ya rajanya ini, itu begitu baiknya. Memberikan karunia, memberikan anugerah, memberikan kenikmatan. Berbagai macam kenikmatan kepada siapa? Kepada hamba-hambanya. Itu menunjukkan apa? Kasih sayang Al-Malik, kasih sayang raja, kasih sayang sang pemilik. Dalam hal ini yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang menakjubkan. Allah nggak butuh dengan kita, tapi Allah berbuat baik, begitu baiknya dengan kita. Sementara ya kita hamba, ketika kita ini bersyukur kepada Allah, Allah nggak butuh dengan syukur kita, Allah nggak butuh dengan ibadah kita, nggak butuh Allah. Ya, tapi kita yang butuh untuk bersyukur kepada Allah, karena kita butuh dengan Allah. Karena manakala kita berbuat kebaikan, beramal saleh, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Allah akan balas. Dan ketika Allah membalas ya amal hamba, Allah tidak balas dengan sama. Tapi Allah balas dengan Allah lebihkan dan Allah lipat gandakan. Itulah kebaikan Allah. Tapi ternyata kebanyakan kita, kebanyakan hamba, nggak tahu diri, lupa, lalai, tidak mau bersyukur, tidak mau mengapresiasi pemberian Allah. Itulah kebanyakan manusia. Ya tidak mau bersyukur. Ya. Makanya Allah seringkali ketika menyebutkan hamba-hambanya yang bersyukur apa? Apa namanya? Qalilum min ibadiyah syakur. Ya. Wa qalilun, dan alangkah sedikitnya ya min ibadiyah, dari hamba-hambaku yang syakur, yang mau bersyukur kepada Allah, yang menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Padahal kata Allah, la in syakartum la azidannakum, apabila kalian bersyukur maka aku akan tambah nikmatku kepada kalian. Akan Allah tambahkan. Ya. Nah, jadi al-istislam. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini juga faedah yang bagus ya yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Istislam ya. Istislam ya. Ya. Atau tunduk dan pasrah ya. Ya, atau dengan istilah lain lagi ya, aslama yuslimu ya. Nah, jadi aslama yuslimu ya artinya berserah diri. Ini memiliki dua makna, dan ini kalau tidak salah sudah sempat kita bahas ya di kajian kita sebelumnya. Ya, ini memiliki dua makna ya. Artinya Islam ya, aslama yuslimu, orang-orang yang istislam, tunduk, pasrah atau berserah diri ya, itu ada dua macam. Ya, ada dua macam. Yang pertama adalah ya Islam
ya, kauni. Yang kedua adalah di sini makna Islam ini ya. Makna Islam artinya serah diri ya, ya. Dan Islam syar'i. Nah, yang dimaksud dengan Islam kauni di sini ya, yakni artinya ya semua makhluk Allah Subhanahu wa taala itu tunduk patuh kepada Allah, tidak terkecuali. Artinya di sini semua makhluk Allah tunduk, patuh, dan berserah diri kepada Allah. Baik itu orang-orang kafir, semuanya tunduk. Tunduk kepada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dalilnya surat Ali Imran ayat 83. Ya, kita lihat surat Ali Imran ayat 83. Ini dalilnya. Coba saya copy pastekan ya. Dalilnya ya, surat Ali Imran ayat 83. Nah, ini dalil bahwasanya semua apa yang ada di alam semesta ini itu tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terkecuali. Ya. Ya. Nah, ini dia. Ya, saya copy pastekan dulu ya. Bismillah. Nah, ini ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Afa ghaira dinillahi yabghuna. Ya. Afa ghaira dinillahi yabghun. Apakah ya mereka mencari agama selain dari agama Allah? Ya. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, "Walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un." Nah, ini dalilnya, walahu aslama. Ini perhatikan kata aslama. Walahu, dan kepada Allah lah aslama. Tunduk patuh, artinya di sini tunduk patuh ya. Ini maknanya kata aslama, Islam di sini bukan secara syar'i. Maknanya secara kauni, makna secara bahasa. Artinya tunduk patuh berserah diri. Ya, walahu, kepada Allah aslama, tunduk patuh berserah diri, man fis samawati ya wal ardi. Ya, semua segala sesuatu ya yang ada di langit dan yang ada di bumi. Tau'an ya wa karhan. Baik dengan suka maupun karhan, maupun terpaksa. Ya. Baik dia suka ataupun enggak suka, baik dia terpaksa atau tidak terpaksa, semuanya itu tunduk menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ilaihi yurja'un, dan hanya kepada Allah lah ya semuanya akan berpulang atau akan kembali. Nah, ini yang dimaksud dengan Islam kauni. Adapun Islam syar'i ya artinya adalah tadi ya, adalah Islam agama yang Allah ridhoi ya. Din Allah yang Allah ridhoi. Ya. Ini yang dimaksud dengan Islam syar'i. Artinya agama tauhid, agamanya para nabi dan rasul, agama fitrah. Ya. Agama fitrah. Agama tauhid, agamanya para nabi dan rasul, ya. Agamanya semua nabi dan rasul semuanya Islam. Itulah Islam syar'i. Ya, agama yang menyeru kepada tauhid. Jadi kata al-istislamu di sini ya adalah al-istislamu lillah bitauhid, yaitu kita memasrahkan diri, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah di sini ya. Nah, baru yang kedua adalah wal inqiyadu lahu bittaati. Ya, wal inqiyad artinya kita tunduk, ya. Kita tunduk kepada Allah. Karena sejatinya yang namanya ibadah, ibadah itu artinya adalah kita al-inqiyadu wat tadallul. Ya, yaitu kita merendahkan diri kita di hadapan Allah dan kita tunduk patuh kepada Allah. Bagaimana cara ketundukan kita, kepatuhan kita kepada Allah? Yaitu dengan cara mentaati Allah Subhanahu wa taala. Artinya bitta'ah di sini ya, yaitu dengan menaati Allah.
dengan ketaatan yang mutlak, ya. Artinya, ya, di sini kita melaksanakan semua apa yang Allah perintahkan, semua perintah Allah. Dan ini menunjukkan kebaikan Allah sebenarnya. Kenapa? Karena di dalam perintah Allah pasti mengandung kebaikan. Pasti mengandung kebaikan, pasti kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Ya. Dan menjauhi larangan Allah. Karena di dalam larangan pasti mengandung keburukan. Pasti. Baik di dunia maupun di akhirat. Nah, jadi ketika Allah memberikan kita perintah dan larangan, itu berarti menunjukkan perhatian Allah kepada hambanya, kebaikan Allah. Artinya Allah menginginkan kebaikan bagi hamba-hambanya. Makanya Allah ketika menciptakan kita, Allah nggak biarkan kita begitu saja. Ya. Makanya di dalam surat Al-Qiyamah, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Ayahsabu, apakah manusia mengira? Ya ayahsabul insanu ya ayyutraka sudah. Mereka dibiarkan begitu saja. Setelah diciptakan, dibiarkan. Nggak diapa-apain. Nggak diurusin oleh Allah. Ini adalah sebuah kalimat tanya, tapi yang menunjukkan apa? Menunjukkan suatu pengingkaran sebenarnya. Jadi tidak memerlukan jawaban. Kenapa? Karena udah ketahuan. Jadi seakan-akan ya dikatakan, apakah kamu mengira kamu itu dibiarkan begitu saja? Enggak gitu loh. Apakah manusia mengira manusia dibiarkan begitu saja? Tidak. Maksudnya ayyutroka sudah, kata Al-Imam Syafi'i sebagaimana dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ai alla yunha wa la yu'mar, yaitu tidak diperintah dan tidak dilarang. Apakah manusia mengira mereka itu tidak diberikan perintah dan tidak diberikan larangan? Artinya, ya bentuk perhatian Allah adalah dengan memberikan perintah dan memberikan larangan kepada Allah. Nah, jadi itu menunjukkan kebaikan Allah. Sejatinya larangan dan perintah itu adalah menunjukkan kebaikan Allah. Ya. Ini konsepsi yang harus kita pahami. Ya, larangan dan perintah itu menunjukkan kebaikan dan perhatian. Nah, artinya juga sama ya jamaah sekalian. Apabila Anda ya ingin berbuat baik kepada orang-orang yang Anda sayangi, Anda ingin memberikan perhatian, care, dan menunjukkan cinta Anda kepada orang-orang yang Anda sayangi, Anda cintai, maka konsekuensinya adalah Anda harus memberikan dia larangan dan perintah. Larang dia dari keburukan, perintah dia kepada kebaikan. Itulah nasihat. Karena nasihat itu nggak bisa lepas dari memberikan perintah dan larangan, atau memberikan targhib wa tarhib, yaitu memberikan motivasi ataupun ancaman. Dan memberikan nasihat atau mau'idhah itu menunjukkan perhatian dan menunjukkan kebaikan. Artinya kalau Anda ya mengaku Anda menyayangi anak Anda, atau Anda menyayangi pasangan Anda, istri Anda atau suami Anda, lalu kemudian ketika mereka salah Anda biarkan, itu sejatinya Anda tidak sayang dengan mereka. Artinya Anda tidak perhatian dengan mereka. Anda sebenarnya cuek dengan mereka. Apalagi kalau Anda punya pandangan, kalau saya ingatkan nanti marah. Nanti dia nggak mau terima. Nanti malah hubungan kita malah semakin menjauh. Itu malah keliru. Ya, karena sejatinya kita ingin membangun yang namanya hubungan, koneksi, relasi, itu harus berangkat di atas dasar syariat Allah. Lillah, karena Allah. Ya, fillah, di jalan Allah. Wa ala amrillah, di atas perintah Allah. Wa billah, dan juga dengan pertolongan Allah. Kita nggak bisa lepas kecuali dengan selalu meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda misalnya lihat ada orang yang Anda sayangi salah, keliru, Anda biarkan, berarti sejatinya Anda tidak sayang dengan dia. Makanya dikatakan yang namanya as-sadiqu huwa man sadaqaka, la man saddaqaka. Yang namanya sadiq, sahabat sejati, itu adalah orang yang mau jujur kepadamu, mau
ya menyampaikan kepada kamu apa adanya. Bukan orang yang selalu membenarkan kamu. Orang yang selalu menganggap semua yang kamu lakukan benar. Itu bukan sahabat. Itu bukan sodik, bukan seperti itu gitu loh. Nah, kemudian yang ketiga ya, unsur yang ketiga dari Islam adalah wal khulus minasyirki atau wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Artinya Islam itu harus disucikan dan dimurnikan dari lawannya tauhid. Apa lawannya tauhid? Kesyirikan. Dan juga harus berlepas diri dari para pelaku kesyirikan, ya. Artinya, ya, seseorang tidaklah dikatakan muslim manakala dia menyekutukan Allah atau dia berbuat kesyirikan kepada Allah. Maka nggak bisa dia dikatakan sebagai muslim. Dia bukan muslim lagi, tapi dia adalah musyrik, ya. Maka dia adalah sebagai apa? Musyrik, ya. Nah, jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Unsur ketiga ini sebenarnya adalah merupakan bagian dari poin yang tidak terpisahkan. Kenapa? Karena agama kita itu berangkat dari yang namanya an-nafyu wal itsbat. Peniadaan dan penetapan. Artinya ketika Anda ingin menetapkan tauhid, maka Anda harus meniadakan, menolak dan mengingkari syirik. Demikian pula ketika Anda ingin menetapkan sunnah, mengikuti sunnah, maka Anda harus menjauhi dan meninggalkan dan mengingkari dan memperingatkan atau mentahdir dari bid'ah. Itu suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Makanya agama kita ya tegak di atas al-amru bil ma'rufi wan nahyi anil munkar. Yaitu beramar ma'ruf, mengajak kepada ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Nah, karenanya Islam itu harus berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Kesyirikan dan orang-orangnya dan para pelaku kesyirikan. Kemudian kata Syekh, wa huwa thalatha maratib. Islam itu ada 3 tingkatan. Nah, jadi ternyata ada 3 tingkatan. Ada maratib, ada martabatnya. Apa tingkatannya? Tingkatan yang pertama adalah tentunya Islam itu sendiri. Tingkatan kedua adalah iman. Tingkatan ketiga adalah ihsan. Nah, orangnya disebut dengan muslim. Tingkatan kedua iman disebut dengan mukmin. Nah, tingkatan yang ketiga ya orang ihsan disebut dengan muhsin. Nah, kata Syekh wa kullu martabah laha arkan. Ya, setiap tingkatan ini, setiap martabat ini ya itu memiliki rukun. Memiliki rukun. Nah, rukun itu apa ya? Pilar atau penyangga. Artinya jika sesuatu itu kehilangan penyangga atau pilarnya, maka akan roboh. Ya, maka akan roboh. Nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya secara lebih detail. Namun ini adalah frame, ya kerangka yang akan kita bahas. Ya, ini kerangka yang akan kita bahas. Yang pertama al-martabatul ula, tingkatan pertama. Ya, tingkatan pertama adalah apa? Islam itu sendiri. Nah, lalu fa'arkanul Islam khamsah. Ya, rukun Islam ada 5. Nanti ini kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya secara lebih detail. Ada 5. Apa itu? Nah, ini adalah hal yang harus diketahui oleh setiap muslim. Harus ngerti, paham, dan mengamalkan atau mempraktekannya. Suatu hal yang sungguh sangat menyedihkan ya jamaah sekalian. Jadi saya pernah beberapa waktu yang lalu ya mendapatkan link ya, ada yang ngirim ya semacam sosial eksperimen ya yang dilakukan oleh seorang YouTuber kepada sejumlah mahasiswa dan mahasiswi di sejumlah perguruan tinggi termasuk perguruan tinggi Islam. Disuruh menyebutkan rukun Islam. Subhanallah. Itu dari sejumlah responden yang bisa menjawab dengan benar, itu hanya sedikit, nggak sampai mungkin 20%-nya. Banyak yang nggak tahu rukun Islam pada hal ini. Dan sebagiannya pakai jilbab. Ya bukan jilbab syar'i ya, mungkin pakai kerudung ya. Ya, dan sekarang ini semacam ya yang namanya kerudung atau tudung itu ya hanya bagian dari fashion, dari modis ya. Karena tidak benar-benar menutup auratnya. Nah, jadi rukun Islam ada 5. Yang pertama adalah syahadatain ya. Syahadatain yaitu syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Nanti ini kita bahas nanti insya Allah di pertemuan-pertemuan berikutnya. Karena penting. Kemudian yang kedua adalah apa? Ya, menegakkan salat, ya. Wa apa namanya? Iqamis shalah. Kemudian yang ketiga adalah wa itaiz zakah, zakat. Ya. Karena Syekh di sini ya menyebutkan dalilnya selalu. Ya. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Wa apa namanya? Dalilu apa syahadatu alla ilaha illallah. Apa dalilnya syahadat apa? Dalilnya salat apa? Dalilnya zakat apa? Masya Allah. Itu ini adalah yang seringkali dilakukan oleh Syekh. Dan ini metode beliau. Metodenya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Seringkali beliau nggak pernah melepaskan dari dalil, dari Quran. Dan juga dari sunnah Nabi. Dan juga beliau seringkali juga menukil akwal, ucapan-ucapan perkataan dari para ulama-ulama salaf. Dan sungguh aneh ketika ada yang mengatakan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah orang yang membawa ajaran baru. Orang yang menyempal dari Islam. Ya, atau dikatakan sebagai seorang ahlul bidah atau seorang apa hipokrit ya, atau yang semisalnya. Ya, tuduhan-tuduhan yang tidak benar, ya. Padahal apa yang beliau serukan adalah seruan untuk memurnikan purifikasi agama sebagaimana ya agama yang dibawa oleh Rasulullah. Ya, ajaran mempurifikasi ya agar kembali kepada keotentikan Islam itu sendiri. Ya. Makanya gerakan beliau disebut dengan gerakan tajdid dan beliau disebut dengan mujaddid. Ya. Karena beliau adalah orang yang menghidupkan kembali ya sunnah-sunnah Nabi yang sudah mulai ditinggalkan ya. Lalu kemudian setelah itu adalah apa saum Ramadan, saum puasa di bulan apa Ramadan ya. Baru kemudian apa namanya? Haji Baitillah Al-Haram, yaitu haji. Ya. Nah, ini adalah arkanul Islam. Nanti kita akan bahas ya di pertemuan berikutnya. Kemudian tingkatan kedua ya, al-martabatu tsaniyah ya adalah apa? Iman. Tingkatan kedua adalah iman. Nah, dan ketika dikatakan tingkatan berarti tingkatan itu menunjukkan ya adanya jenjang. Artinya jenjang atau tingkatan yang paling rendah adalah Islam, Muslim. Ya. Kemudian ketika dia sudah masuk keimanan yang lebih kuat di dalam dirinya, maka dia menjadi mukmin. Ya. Baru kemudian yang paling tinggi adalah muhsin, ihsan. Nah, tingkatan kedua adalah al-iman. Ya, dan di sini kata Syekh ya, yaitu tingkatan yang kedua al-martabatu tsani al-iman wa huwa iman itu sebagaimana sabda Nabi SAW itu memiliki ya bid'un wasab'una ya syu'batan. Itu memiliki 70 cabang lebih ya. Memiliki 70 cabang lebih. Artinya ternyata iman itu bercabang-cabang. Ya. Memiliki 70 cabang lebih. Kata bid'un itu adalah jumlah ya. Ini bukanlah jumlah yang istilahnya itu bukan jumlah yang bisa ditayin di spesifik ya 71 72 enggak. Jadi kata bid'un itu artinya ya intinya 70 lebih gitu loh. Ya. Iman memiliki 70 cabang lebih. Nah, yang namanya cabang dikatakan di sini adalah fa'alaha ya, yaitu cabang yang paling tinggi ya. Yang tertinggi adalah qaulu la ilaha illallah. Adalah ucapan la ilaha illallah. Ya. Nah, ini yang paling tinggi. Wa adnaha yang terendah ya. Ya. Adalah apa? Adalah apa namanya? Imatatul adza anit tariq ya. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya, wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu adalah salah satu ya cabang dari iman. Cabang keimanan. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Yang bisa kita ambil adalah ya bahwa iman itu tidaklah stagnan, tidaklah plastis, artinya tidaklah iman itu tidaklah hanya dalam bentuk satu kesatuan itu. Jadi iman itu
bercabang-cabang, bisa bertambah dan bisa berkurang. Ya, ada yang tinggi dan ada yang rendah. Dan yang tertinggi dari keimanan adalah ucapan la ilaha illallah. Yang terendah dari keimanan adalah menyingkirkan gangguan dari jalan ketika Anda melihat ada kerikil, ada batu, ada tulang, ada beling, Anda singkirkan di jalan, maka itu bagian dari keimanan. Artinya Anda memiliki keimanan di situ. Kenapa? Karena Anda ingin memberikan kemudahan bagi saudara-saudara Anda yang lainnya. Karena Anda mencintai mereka. Karena Anda perhatian dengan mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian malu juga termasuk salah satu cabang keimanan. Dan ya, rukun iman ada 6. Ya, ini juga sama. Ternyata di sosial eksperimen tersebut juga banyak yang nggak tahu tentang rukun iman ini. Nanti ini juga akan kita bahas ya, yaitu al-imanu billah, ya, antu'mina billah, iman kepada Allah. Ya. Kemudian iman kepada malaikat. Ya. Langsung aja ya, iman kepada malaikat. Kemudian iman kepada kitab-kitabnya, kitab-kitab Allah. Ya. Kemudian iman kepada para rasul. Kemudian iman kepada hari akhir, yaumil akhir. Kemudian iman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Ya, bil qadari khairihi wa syarrihi. Takdir yang baik dan buruk. Nah, ini rukun iman. Kemudian yang terakhir, ya, dari ini kita masih belum membahas secara detail ya, kita masih menjelaskan matan dari syekh yang disebutkan ya. Nanti kita akan lebih rincikan lagi di pertemuan berikutnya. Tingkatan ketiga ya adalah ihsan. Ihsan. Dan kata syekh di sini, ihsan itu hanya memiliki satu rukun. Ihsan memiliki satu rukun. Apa itu rukunnya? Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya. Yaitu engkau beribadah kepada Allah, ya, kepada Allah sebagaimana engkau ya engkau beribadah kepada Allah seakan-akan, bukan apa sebagaimana ya, ka'annaka. Nabi mempergunakan kata seakan-akan. Ya, yang namanya ka'anna, seakan-akan, itu bukanlah suatu hal yang sebenarnya gitu loh. Artinya kita memang nggak bisa melihat Allah. Jadi maka dikatakan ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Seakan-akan engkau melihatnya. Meskipun ini sebagian ulama menyebutkan ya bahwa kalimat yang pertama ini adalah ya tingkatan yang pertama, baru kemudian kalimat frasa kedua adalah tingkatan kedua ya. Jadi ihsan itu dia punya tingkatan. Tingkatan yang pertama ini, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, ya, fa illam takun tarahu, jika engkau nggak mampu, ya, jika engkau tidak mampu ya, tidak mampu menghadirkan diri untuk melihat Allah ya, maka fa innahu yaraka. Sesungguhnya Allah melihatmu. Allah lah yang melihatmu. Jadi ini adalah apa? Muraqabah, muraqabatullah, merasa diawasi Allah, merasa dilihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dikatakan oleh para ulama, ini adalah ya ibadahnya orang-orang khas, orang-orang yang spesial, istimewa, orang-orang khusus, orang-orang khas ya. Ketika mereka sudah bisa menghadirkan namanya muraqabatullah, merasa diawasi Allah. Ya, mereka merasa diawasi Allah ya fis sirri wal alani, ketika sedang bersendirian ataupun ketika sedang beramai-ramai ya. Jadi selalu merasa diawasi Allah. Makanya Nabi SAW itu ya seringkali memberikan nasihat ya, diantaranya adalah ittaqillaha haitsu makunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada ya. Dan juga kita seringkali dinasihatkan oleh para khatib ya, yaitu ittaqullah ya, fil alani wasirri. Bertakwalah kalian kepada Allah ya fil alan, ketika dalam kondisi ramai terang-terangan ya, wa fisirri, dan juga ketika engkau sedang bersendirian. Ya, baik.
Jamaah sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala, ya ini adalah al-aslu tsani, ya. Di sini memang matannya saya potong, ya, maksudnya karena di sini Syekh menyebutkan tentang dalil, ya, dari Al-Qur'an dan juga hadis Nabi, ya. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya dengan apa namanya? Dengan lebih detail lagi, ya, yaitu khususnya tentang, ya, tentang Islam, yaitu berkaitan dengan rukun-rukun Islam, baru kemudian tentang iman dan rukun-rukunnya, baru kemudian ihsan dan rukunnya. Baik, jadi ini mungkin yang dapat disampaikan di kesempatan kita di pagi menjelang siang hari ini, ya, dan insya Allah masih ada sedikit waktu, ya, untuk bertanya jawab, ya. Jadi yang ingin bertanya silakan. Ini sepertinya sudah ada pertanyaan yang masuk, ya. Assalamualaikum. Untuk zakat bisa langsung yang bersangkutan. Apa nih? Ini apa nih? Apa namanya? Yang pertanyaan atau apa nih? Assalamualaikum. Untuk zakat bisa langsung yang bersangkutan, misal saudara atau tetangga yang tidak mampu. Ini kalimat tanya atau kalimat apa nih? Memberikan berita ini. Ya, jadi intinya zakat itu diberikan kepada mustahik, ya. Ada 8 asnaf, ya, yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, dan zakat itu boleh kita serahkan langsung, boleh kita wakilkan kepada suatu lembaga atau juga kepada individu orang yang amin, yang amanat. Boleh, ya, kita apa namanya? Kita wakilkan, ya. Dan juga boleh kita serahkan langsung sendiri. Apabila ada saudara kita, tetangga kita atau orang lain, ya, yang sulit, yang susah termasuk dari 8 asnaf, maka kita boleh, ya, memberikan zakat kepada mereka langsung. Nah, adapun yang dimaksud dengan saudara atau keluarga, artinya di sini adalah saudara atau keluarga yang jauh dan tidak serumah dengan kita atau tidak berada di bawah pertanggungan kita. Contoh misalnya kita punya adik perempuan. Adik perempuan kita misalnya seorang janda atau misalnya belum menikah. Ya, lalu kemudian dia tentunya, ya, karena belum punya penghasilan, sulit, maka kita sebagai abangnya yang menafkahi. Nah, karena itu ketika kita nafkahi dia, kita nggak boleh memberikan zakat kepada adik perempuan kita. Kenapa? Karena dia berada di bawah pertanggungan kita. Juga demikian dengan ibu kita misalnya. Ya, jadi zakat tidak diberikan kepada keluarga, ya, yang dekat ataupun yang tinggal serumah dengan kita atau berada di bawah pertanggungan kita. Jadi kita tidak zakat di mereka. Tapi kalau dia keluarga jauh, ya, lalu kemudian mereka adalah juga termasuk dia 8 asnaf yang disebutkan, ya, maka diperbolehkan untuk diberikan zakat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan berikutnya. Saat ini Ana memiliki bayi dan sangat ingin sekali fokus beribadah. Namun qadarullah bayi Ana selalu ingin dengan Ana. Dan setiap berniat untuk ibadah di malam hari, Ana sudah lelah dan mengantuk. Ana ingin sekali khatam. Mohon nasihat Ustadz. Dan apakah hanya membaca Quran tanpa membaca terjemahannya bisa mendapatkan pahala besar juga? Iya. Ya, yang namanya qiraatul Quran, tilawatul Quran, ya, ketika Anda pun nggak ngerti tentang maknanya, artinya, ya, itu setiap kali bacaan Anda, ya, huruf-hurufnya itu akan diganjar dengan pahala. Dan kata Nabi SAW, alif lam mim itu bukanlah satu huruf, tapi alif itu sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Ya, itu mendapatkan ganjaran. Nah, itulah yang dimaksud dengan qiraatul Quran. Apalagi tilawatul Quran, ya, dengan artian membaca Quran dengan, ya, dengan hak-haknya, dengan haknya huruf yang harus ditunaikan. Nah, adapun yang memang yang lebih utama adalah ketika membaca Al-Quran dengan tadabbur wa tafakkur, dengan membaca maknanya. Tentunya itu lebih baik. Dan para ulama itu berbeda pendapat. Dia di bulan Ramadan ini mana lebih utama? Membaca Al-Quran dengan artian mengejar khatam, kuantitas, ataukah membaca Al-Quran dengan tadabbur, kayak membaca tafsir, ya, dari sisi kualitas. Mana yang lebih utama? Ya, para ulama berbeda pendapat. Ya, sebagian ulama berpendapat di bulan Ramadan ini hendaknya kita fokus untuk memperbanyak membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran. Karena banyak sekali asar, riwayat dari para ulama, mereka mengkhatamkan Al-Quran berulang-ulang kali di bulan Ramadan ini. Bahkan datang riwayat Imam Syafi'i itu mengkhatamkan 60 kali.
Bahkan majelis-majelis ilmu pun ditutup oleh mereka, ya. Nah, itu di dalam asar-asar yang kita dapati. Namun sebagian berpendapat yang lebih utama adalah membaca dengan tadabbur, ya. Lalu kemudian juga jika Anda seorang ibu, ya, yang punya anak bayi yang tentunya, ya, mungkin banyak menguras tenaga kita, ketahuilah bahwasanya ketika Anda mendidik, ketika Anda membersamai, ya, anak Anda, bayi Anda, ya, maka hadirkan niat karena Allah. Hadirkan apa yang Anda lakukan itu adalah dalam rangka untuk, ya, uh, mencetak dengan izin Allah, ya, generasi-generasi yang akan menjadi penerus yang memperjuangkan agama ini. Anda niatkan agar anak Anda bisa menjadi seorang ulama, bisa menjadi seorang mujahid, bisa menjadi, ya, orang-orang yang bermanfaat, yang berguna untuk agama. Ya, Anda niatkan. Ya, Anda niatkan agar mereka bisa menjadi hamba Allah yang soleh. Maka niatan Anda, upaya Anda itu akan menjadi ibadah, bahkan ibadah terpanjang yang dilakukan oleh seorang hamba, yaitu seorang ayah atau ibu, adalah ketika dia mendidik anak-anaknya. Karena itu termasuk ibadah. Hadirkan niat untuk ibadah. Ya, insya Allah Allah akan balas karena Allah Maha Adil. Allah tidak akan sia-siakan kebaikan tersebut. Lalu kemudian juga, ya, meskipun Anda serepot-repotnya dengan anak Anda, tetap Anda akan memiliki yang namanya me time, waktu bersendirian. Ya, nah, cuman seringkali kita merasa capek, lelah. Nah, oleh karena itu kita perlu bermujahadah. Artinya begini loh, lelahnya Anda, capeknya Anda, kadang-kadang itu kita hanya gunakan untuk hal-hal yang tidak berguna gitu loh. Entah kita ngelamun, entah kita malah baca-baca yang nggak jelas. Nah, jadi ya kita gunakan, ya, di waktu-waktu yang ada itu untuk membaca Al-Quran, berzikir, untuk ibadah, untuk sholat. Karena toh anak kita, bayi kita, ya, itu juga tidak setiap waktu 24 jam non-stop nempel dengan kita, enggak. Ya, tidak. Bahkan juga kita dapati, ya, di dalam bab fikih dan juga kita dapatkan sejumlah riwayat, ya, itu, ya, ada di antara para ulama ataupun juga ada di dalam bab fikih, yaitu sholat sambil membawa atau menggendong bayi. Artinya Anda punya bayi, Anda ingin sholat, bisa ketika anak Anda rewel misalnya, ya, dia lagi rewel, dia selalu pengen digendong, kemudian Anda ingin sholat, bisa sambil Anda gendong, ya, sambil sholat. Kemudian ketika ruku Anda letakkan, taruh meja di dekat yang aman. Kemudian ketika Anda sujud, Anda letakkan pula lagi nanti di dekat Anda. Ya, intinya adalah agama kita itu mudah, insya Allah. Ya, jadi sebenarnya tidak ada yang bisa menghalangi, ya, ibadah asalkan kita sudah berazam dan berniat. Insya Allah Allah akan berikan kemudahan. Ya, apalagi membaca Al-Quran. Misalnya Anda kesulitan ini untuk mengambil mushaf dan lain sebagainya. Alhamdulillah sekarang ada yang namanya smartphone, ya, ya, ataupun ada MP4. Anda putar murotal, ya, Anda simak, Anda dengarkan. Itu juga, ya, pahala menyimak bacaan itu juga sama dengan orang yang membaca. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, bagaimana menumbuhkan rasa merasa diawasi oleh Allah pada anak agar anak kita tidak berani melakukan maksiat di saat sendirian? Ya, ini adalah dengan cara apa? Dengan cara kita mengikuti nih metodenya Luqman alaihissalam. Ya, metodenya Luqman alaihissalam dalam rangka untuk menumbuhkan muraqabatullah adalah dengan cara apa? Dengan cara pertama, beliau mempergunakan metode tamsil, ya. Beliau mempergunakan metode tamsil. Metode tamsil itu artinya, ya, metode uh, istilahnya itu takribul faham, mendekatkan pemahaman, ya, agar sesuatu yang abstrak itu dikonkretkan, ya. Ini, ya, kita bisa lihat, ya, misalnya, ya, di dalam surat Luqman ayat ke-16, ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin
fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Di dalam ayat ini itu mengandung pelajaran yang sangat luar biasa sekali ya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini Luqman alaihissalam mengajarkan ya sebenarnya kepada kita apa? Mengajarkan tentang bagaimana mengajarkan muraqabatullah kepada anak. Kata Luqman alaihissalam, ya kalau kita perhatikan yang pertama, beliau gunakan dulu cara ya menyentuh hati dulu. Artinya membangun koneksi dulu. Sebelum Anda mendidik anak Anda, sebelum Anda memberikan nasihat atau mengoreksi dia, harus membangun koneksi dulu, attachment bonding dulu. Dan ini diajarkan oleh para nabi, para rasul, dan orang-orang soleh yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Nah, diantaranya dengan ya tadi dengan cara memberikan sapaan, panggilan yang baik, yang afektif, yang menyentuh hati perasaan. Seperti yang dilakukan oleh Luqman, ya bunayya, wahai nak. Sebutan ya bunayya ini panggilan kasih sayang yang menyentuh hati. Ya, jadi Anda pun juga demikian ketika Anda ingin mengajarkan sesuatu kepada anak, sentuh hatinya terlebih dahulu. Agar hatinya itu menjadi lunak dan siap menerima nasihat. Ya. Baru kemudian setelah itu diberikan nasihat oleh Luqman alaihissalam, innaha intaku mithqala habbatin min khardalin. Wahai nak, ya. Sungguh jika ada suatu seberat biji sawi, ya, coba perhatikan. Di sini Luqman alaihissalam itu mempergunakan perumpamaan, tamsil. Ya, ada sesuatu nak, sesuatu itu seberat atau sebesar biji sawi. Kenapa biji sawi? Karena ya biji sawi itu adalah biji yang terkecil. Ya. Khususnya di zaman itu. Ya. Ini adalah sesuatu yang masih kasat mata tapi kecil sekali. Satu butir biji sawi itu kecil. Ya, dan ini sesuatu yang apa ya? Maksudnya sesuatu yang sering temui. Artinya anaknya Luqman alaihissalam tahu tentang biji sawi. Dan Luqman alaihissalam mengajak dia untuk memperhatikan. Nah, kalau seandainya ada sesuatu sebesar biji sawi ini, segede biji sawi ini, seberat biji sawi ini, ya. Kemudian apa kata Luqman alaihissalam? Apa namanya? Fatakun fi sakhratin. Kemudian biji tersebut itu berada di batu. Ada di batu. Nah, kira-kira kamu bisa lihat nggak? Kamu bisa tahu nggak? Kamu bisa menemukan nggak? Nggak akan bisa. Jadi anak-anak ini diajak berpikir. Baru kemudian setelah afeksi kita ajak ya mereka untuk bernalar. Kita rangsang kognisinya. Nah, merangsang kognisi dengan cara tadi tamsil tadi. Ya, ini biji sawi yang kecil kalau ada di batu, kamu bisa lihat nggak? Kamu bisa tahu nggak? Ya, jadi artinya juga diajak untuk mengamati sekelilingnya. Apa yang diamati batu? Batu adalah sesuatu yang lazim ditemukan. Ya, jadi dia disuruh disuruh mengamati gitu loh. Biji sawi ada di batu. Kelihatan enggak? Atau kata Luqman alaihissalam, au fis samawat, atau di langit. Disuruh dia ngamati langit. Kemudian di langit itu ada biji sawi. Tahu enggak? Kelihatan enggak? Enggak mungkin. Au fil ardi, atau suruh lagi balik lagi melihat di bumi ini. Di hamparan bumi yang begitu luasnya. Kemudian ada satu biji sawi tadi, sekecil biji sawi tadi. Nah, kamu bisa lihat enggak? Enggak ada satupun di antara kita yang bisa tahu, yang bisa lihat. Tapi berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ya'ti bihallah. Allah akan membalasnya. Allah yang akan membalas perbuatan tersebut meskipun sebesar biji sawi. Ini metode Luqman alaihissalam. Ya, Allah yang akan membalasnya. Baru kemudian ajarkan kepada anak kita tentang tauhid asma wa sifat. Sejumlah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kata Luqman, innallaha latifun khabir. Karena sesungguhnya Allah itu latif. Latif itu artinya adalah maha cermat, teliti. Ya, Allah itu begitu teliti, begitu cermatnya. Artinya tidak ada satupun sekecil apapun ya lolos atau lepas dari pengetahuan Allah, lolos atau lepas dari pengamatan Allah. Khabir. Ya, khabir itu kalau
di antara kita manusia ya, orang dikatakan khabir artinya orang yang memiliki pengetahuan mendalam karena dia orang yang berpengalaman. Nah, tapi yang dimaksud apa khabir di sini artinya Allah itu begitu mendalam pengetahuannya, begitu sempurna. Tidak ada satupun yang terlewatkan dari pengetahuan Allah. Nah, jadi kalau Anda ingin mengajarkan, kuncinya ajarkan tauhid dan dengan cara tamtsil itu di antara metode Luqman alaihissalam. Ya wallah alam bissawab. Bagaimana bila ada orang membayar zakat fitrah dengan uang? Ya, jadi sebenarnya pendapat yang rajih, zakat fitrah adalah sebagaimana yang datang riwayatnya dari Rasulullah dan dilakukan oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Ya meskipun ada sejumlah riwayat dengan nukut ya, namun ini riwayat-riwayat yang setahu saya itu adalah riwayat yang dikritisi ya atau yang ganjil ya. Jadi yang namanya zakatul fitrah itu beda dengan zakatul mal. Jadi zakat fitrah beda dengan zakat harta. Zakat fitrah atau zakat fitri adalah dengan makanan pokok, dengan al-qut, makanan pokok. Makanan pokok berarti adalah yang sesuai dengan tempat tersebut. Gandum, ya, syair atau jagung atau sagu atau beras atau kurma. Ya, jadi sesuai dengan makanan pokok. Nah, itulah zakat fitri, ya. Nah, lalu bagaimana kalau membayar dengan uang? Kalau Anda langsung memberikan kepada fakir miskin uang, ya, uang langsung, bukan berupa makanan, ya, maka sejatinya Anda sudah menyelisihi daripada maksud atau makna dari zakatul fitr. Karena zakatul fitr itu artinya memberikan mereka makanan pokok. Ya, tapi kalau misalnya Anda mengeluarkan uang kepada lembaga atau masjid sebagai bentuk akad titipan, misalnya masjid menerima zakat fitri dalam bentuk beras atau dalam bentuk uang. Uang misalnya 22.500. Nah, artinya ketika Anda membayar 22.500 itu bukan artinya Anda mengeluarkan uang sebenarnya, tapi Anda menitipkan uang untuk dibelikan beras. Karena nanti oleh masjid akan dikeluarkan dalam bentuk beras. Ya. Nah, jadi yang lebih tepat adalah zakat fitrah adalah dengan makanan pokok atau dengan beras. Zakat fitrah lebih dari sekali apakah boleh Ustadz? Ya namanya zakatul fitr adalah untuk ya satu individu. Cukup sekali. Ya, cukup sekali. Ya. Ya, dengan ukuran satu sok yaitu kurang lebih sekitar 2,5 sampai 2,75 gram ya. Kilogram maksud saya. Ya, jadi paling aman ambil 3 kilogram. Anda mau lebihkan boleh. Ya, Anda mau lebihkan untuk amannya 3 kilogram, 3,5 kilogram, boleh-boleh saja. Ya. Jadi minimal adalah 2,5 ya. Karena itu adalah hasil dari konversi dan ini memang sifatnya adalah ijtihadiyah yang memungkinkan adanya perbedaan. Tapi amannya ambil ke setidaknya 3 kilogram. Dan zakat fitrah hanya sekali saja, tidak berulang-ulang kali, ya. Jadi kalau Anda ingin membayar ingin mengeluarkan beras ataupun makanan pokok yang kedua atau ketiga, maka itu hitungannya bukan zakatul fitr tapi sedekah. Ya, sedekah beras. Ustaz, sehubungan dengan firman Allah, fattaqullaha mastata'tum. Saat ini Anda bekerja di angkatan dan qadarullah tidak bisa menumbuhkan janggut. Bagaimana Anda menyikapi hal ini? Ya jazakallah khairan. Baik. Jadi ya memang benar ya, Allah Subhanahu wa taala itu ketika memerintahkan kita untuk bertakwa, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kepada Allah ya sesuai dengan kemampuan kalian. Ya. Nah, jadi kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menaati Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan perintah Allah semampu kita. Adapun larangan Allah Subhanahu wa taala, maka ya itu menurut para ulama tidak diikat dengan istita'ah. Artinya larangan itu adalah sesuatu yang ya setiap kita pasti mampu untuk meninggalkan larangan tersebut. Misalnya untuk minum khamr misalnya, atau
apa namanya, atau melakukan kemaksiatan. Ya, jadi artinya ketika itu sifatnya larangan tidak dikaitkan dengan istitoah. Jadi nggak ada alasan misalnya, aduh, apa saya nggak bisa meninggalkan minum khamr. Kenapa? Karena saya masih belum mampu, ya. Ya, karena saya masih belum mampu. Nah, ini adalah suatu hal yang tidak bisa. Nah, tapi ya, kalau itu bersifat suatu amalan, suatu perintah, maka itu kaitannya dengan istitoah, sesuai dengan kemampuan kita gitu loh. Ya, misalnya ketika Anda sholat, Anda nggak mampu sholatnya berdiri, kemudian Anda sholatnya duduk, karena itu berarti kaitannya dengan istitoah, sesuai dengan kemampuan gitu. Ya, jadi memang fattakullah mastata'tum. Ya, tapi Allah taala alam bisawab, ya, berkaitan dengan, ya, dengan kawan-kawan ya yang mana mereka misalnya bekerja di tempat-tempat yang tidak memperbolehkan untuk memelihara lehyah, ya, jenggot. Ya, memang di sini kita dapati ada sejumlah fatwa dari para ulama yang berbeda-beda. Kalau kita dapati ya fatwanya para ulama-ulama kibar, ya itu tetap menasehatkan untuk tidak boleh taat di dalam kemaksiatan. Ya, adapun mencukur jenggot menurut mereka kemaksiatan. Sementara di sisi lain memang ada fatwa dari sejumlah ulama ya, seperti Syekh yang pernah saya baca ya, Syekh apa namanya? Apa namanya? Apa namanya? Abdul Hasan Al-Ma'ribi. Hafizahullah, ketika beliau ditanya oleh, ya, seorang yang juga bekerja di TNI, maksud saya di militer, ya, itu beliau memberikan uzur, memberikan dispensasi, ya. Dan juga kalau kita perhatikan dari sisi lain ya, dari sisi hukum fikih ya, dari sisi hukum fikih sendiri ya, itu juga ulama berbeda pendapat tentang masalah, ya, tentang masalah lihya, tentang masalah jenggot ya. Ya, antara yang mengharamkan dengan yang menghukumi makruh ya. Ya, intinya wa ala kulli hal, ya, Allah lebih tahu tentang kondisi antum. Allah lebih tahu tentang apa yang ada di dalam diri antum dan di dalam apa hati antum, dan Allah tahu tentang keadaan dan kondisi antum. Ya, sehingga ketika antum sebenarnya punya niat, punya ghirah untuk memelihara lihya, tapi kondisi di tempat antum itu tidak apa namanya memungkinkan, maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, dan mudah-mudahan Allah memaafkan dan apa namanya mengampuni, ya. Wallahu a'lam bishawab. Toib ya, ini dikarenakan sudah mau jam 12 ya, sudah masuk waktu zuhur. Mohon maaf ya tidak semua bisa dijawab ya, pertanyaan yang masuk ya. Jadi insya Allah mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan kita berikutnya ya. Jadi insya Allah ba'dal Aid, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita kesehatan, eh, kekuatan, dan yang paling penting dari itu semua adalah Allah karuniakan kepada kita nikmat hidayah taufik agar kita senantiasa semangat untuk terus belajar tafaqquh fiddin, menuntut ilmu. Dan kemudian juga yang nggak kalah penting adalah ya, sekarang kita sudah masuk di hari ke-26, nanti malam masuk ke malam ke-27 ya, dan malam ke-27 ini adalah di antara malam yang diharapkan dengan kuat ya apa terjadinya Lailatul Qadar, meskipun secara umum Nabi memerintahkan kita untuk mencari di 10 hari terakhir. Nah, kalau kita misalnya di hari-hari di malam-malam sebelumnya masih banyak apa kekurangan, maka hendaknya kita gunakan malam nanti, malam ke-27 ya, jangan sampai kita kendur ya, karena ya garis finish itu sudah ada di depan mata ya, dan seorang yang cerdas adalah ketika dia sudah melihat garis finish, maka dia semakin semakin apa? Semakin menguatkan dirinya, dia semakin memompa dirinya, dan dia tidak malah semakin surut mundur ke belakang. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, dan juga Allah Subhanahu wa taala ya juga menjaga kita dan melindungi kita semua dari segala bentuk keburukan, penyakit-penyakit dan yang semisalnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la